Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sofa Ulia Zulfa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kecanduan game online terhadap remaja dan pendekatan-pendekatan konseling untuk menangani permasalahan tersebut. Internet saat ini menjadi salah satu bagian dari gaya hidup masyarakat yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan internet yang belakangan ini marak nih digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu game online. Nah, game online ini merupakan permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan. Umumnya, jaringan yang digunakan adalah internet. Banyak sekali masyarakat mengalami kecanduan bermain game. Nah, kecanduan bermain game itu dikenal dengan istilah adiksi game online. Artinya, pemainnya itu seakan-akan tidak ada hal yang ingin dikerjakan selain bermain game, dan seolah-olah game tersebut adalah hidupnya. Nah, siapa sih yang mudah untuk kecanduan game online ini? Yang sering dan lebih rentan itu terhadap remaja. Karena pada fase remaja ini mereka akan merasa bebas, terutama apabila orang tuanya itu memberikan fasilitas yang mereka harapkan berupa gadget atau gawai yang sesuai dengan kapasitas yang diinginkannya. Pada saat yang bersamaan, mereka memiliki kelonggaran dalam mengambil kebebasan dirinya, terutama apabila berada jauh dari jangkauan orang tuanya. Akhirnya, mereka cenderung melakukan kegiatan yang bersifat negatif dengan alasan untuk memenuhi gaya hidupnya. Game ini awalnya merupakan kegiatan untuk menghibur saja kan? Namun pada saat ini sudah beralih fungsinya menjadi sebuah kebutuhan. Yang tadinya bersifat offline menjadi online, yang tadinya gratis menjadi berbayar, sehingga menimbulkan banyak sekali dampaknya, bukan hanya sekedar psikis, melainkan fisik pun terpengaruh dengan kebiasaan ini. Kecanduan game online ini dapat memberikan dampak negatif atau bahaya bagi remaja yang mengalaminya. Dampak yang akan muncul akibat kecanduan game online meliputi 5 aspek. Yang pertama yaitu dalam aspek kesehatan, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek akademik, yang keempat aspek sosial, dan yang kelima aspek keuangan. Nah, dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada remaja yang kecanduan game online, konseling memiliki pendekatan atau layanan-layanan konseling. Nah, layanan yang cocok dan sesuai masalahan ini adalah layanan individual seperti Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT dan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Teman-teman pasti penasaran kan apa itu pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau RBT itu? Nah, terapi ini dikembangkan pertama kali oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Terapi ini atau pendekatan ini merupakan pendekatan kognitif behavioral. Menurut pendapat Ellis, Rational Emotive Behavior Therapy berusaha membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional. Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau RBT ini dapat dikategorikan menjadi rasional, emotif, dan behavior. Apa itu rasional? Rasional berarti pikiran rasional atau logis individu, di mana konselor membantu individu yang mengalami kecanduan game online untuk berpikir lebih rasional. Karena salah satu individu mengalami kecanduan game online adalah pikiran yang tidak rasional. Sedangkan dari segi aspek rasional memiliki pengaruh terhadap aspek silent dari kecanduan. Hal ini disebabkan karena individu harus terpuaskan dengan bermain game online. Yang dirasakan individu berasal dari pikiran irasional. Kemudian emotif
merupakan emosi yang dirasakan individu, di mana konselor membantu individu untuk mengelola emosi yang dirasakan, sehingga kecanduan game online yang sedang dialami dapat menurun. Nah, selain pendekatan REBT yang sudah dijelaskan, pendekatan kedua untuk remaja yang mengalami kecanduan game online yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT atau Cognitive Behavior Therapy telah terbukti menurunkan tingkat ansietas klien dan ketergantungan rokok. Selain itu, penelitian lain membuktikan bahwa Cognitive Behavior Therapy mampu menurunkan skor internet gaming. Cognitive Behavior Therapy atau terapi perilaku kognitif merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. CBT ini atau disebut juga dengan istilah Cognitive Behavior Modification, yaitu teknik modifikasi perilaku dan mengubah keyakinan maladaptif. Nah, ahli terapi membantu individu mengganti interpretasi yang irasional terhadap suatu peristiwa dengan interpretasi yang lebih realistik atau membantu pengendalian reaksi emosional yang terganggu seperti kecemasan dan depresi dengan mengajarkan mereka cara yang lebih efektif untuk menginterpretasikan pengalaman mereka. Nah, terapis membantu klien dengan cara membuang pikiran dan keyakinan buruk klien untuk kemudian diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik. Nah, perilaku merupakan pendekatan konseling dan terapi yang memadukan pendekatan kognitif atau pikiran dan behavior atau perilaku untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, pendekatan kognitif atau pikiran ini berusaha memfokuskan untuk menempatkan suatu pikiran, keyakinan, atau bentuk pembicaraan diri terhadap orang lain. Pendekatan kognitif behavior pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognisi respon atau SKR yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah sangat jelas kan mengenai pendekatan atau layanan konseling REBT dan CBT untuk menangani kasus atau permasalahan kecanduan game online terhadap remaja. Nah, teman-teman semua, semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.